Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat datang di dalam ibadah ini. Saya juga menyapa Bapak Ibu yang beribadah secara langsung di rumah. Mari kita mau bangkit berdiri, kita mau siapkan hati kita untuk memulai ibadah ini. Haleluya Tuhan, dengan hati penuh ucapan syukur, kami memulai ibadah kami dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kami datang daripada Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya, dan yang di dalam kasih setianya tidak pernah meninggalkan kami, karya ciptaan tangan-Mu. Turunlah di tengah-tengah ibadah kita pada pagi hari ini, kasih dan anugerah dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh kembali hadir di rumah Tuhan, dalam keadaan tubuh yang sehat, dalam keadaan yang baik, tidak kurang suatu apapun. Kami bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk kami beribadah. Oleh karena itu kami mau Tuhan siapkan hati kami beribadah dengan sukacita. Kami mau memuji menyembah Tuhan dengan antusias. Kami mau Tuhan mendengarkan firman Tuhan dengan sepenuh hati kami. Sehingga kami boleh pulang dari ibadah ini dengan satu pembaharuan, dengan satu pemulihan daripada Tuhan. Dan kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang semakin bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Tuhan. Tuhan Yesus yang kami sembah, Tuhan yang hidup dan tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, beracaralah di dalam ibadah ini. Dari awal sampai kepada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap memuji menyembah Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. 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 Haleluya. Shalom umat Tuhan yang luar biasa. Shalom. Bagaimana kalau pagi hari ini sebelum kita mulai, boleh dong kasih senyum kiri kanan depan belakang, walaupun pakai masker kelihatan ya saudara. Kasih senyum, boleh kasih namaste, ya benar namaste, salam ya, shalom ya. Oke, kita punya Allah yang luar biasa, amin. Saya lihat di sini banyak yang usianya masih 17 tahun ya. Maksudnya semangatnya masih 17 tahun ya. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau katakan Allah yang setia dan benar. Haleluya. Bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu. Karena apa? Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Dia tak pernah tinggalkan, tak pernah tinggalkan. Kau selalu bersamaku, Yesus Kau sumber kekuatan. Ku hidup menyenangkan-Mu. Hey, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Sekali lagi katakan, aku kan bersuka karena kasih-Mu. Kita mau menari memuji kebesaran-Mu. Karena apa? Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kau Allah
Tuhan mulia. Katakan hidupku milikmu, Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, kau selalu bersamaku. Yesus kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkanmu. Allah yang setia, Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, tak pernah tinggalkanku, kau selalu bersamaku. Yesus kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkanmu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Haleluya. Saudara, kita tahu setiap hari kita mengalami peperangan rohani, amin. Kalau kita mendengar suara perang, kalau kita mendengar suara Tuhan, maka kita tidak boleh lengah dan santai, amin. Kita angkat pujian ini, ku dengar suara perang, yes. Karena kita selain anak-anak Tuhan, kita juga prajuritnya Tuhan. Haleluya. Sama-sama, ku dengar suara perang, ku dengar suara Tuhan, dan ku dengar Dia memanggil namaku. Sekali lagi ku dengar suara perang, ku dengar suara Tuhan, dan ku dengar Dia memanggil namaku. Ayo kita maju, mari maju, mari maju, maju, maju ke medan peperangan. Tiada waktu untuk santai, yes, untuk santai. Mari kita maju, mari maju, maju, maju ke tanah berjaya.
dari rintangan dan halangan, betul saudara? Tapi kita tidak perlu khawatir, karena beribu lebah di sebelah kiri, berlaksa di sisi kanan kita. Amin. Kita angkat pujian ini, Kaulah kuatku. Sama-sama. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang jalan, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Kau janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, pelindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Haleluya. Meskipun musuh di depan kita, jangan takut. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Dia akan buat beribu rebah di kiri, beribu rebah berlaksa di sisi kanan, berlaksa di sisi kananku. Kau janjimu, Engkau bersamaku. Amin. Tidak akan pernah goyah keyakinan kita. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri siapa? Yesus aku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, pelindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada Haleluya. Yesus aku. Tiada yang seperti dengan imanmu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, pelindunganku. Kaulah Allah sumber. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, pelindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenangan. Katakan dia sumber kemenanganku. Sama-sama. Haleluya, dialah Tuhan kita. Haleluya. Saudara tahu Tuhan itu selalu punya waktu yang terbaik. Mungkin kita susah untuk berharap. Ada banyak kekhawatiran, ada banyak kebimbangan. Tapi kita tahu di saat kelemahan justru kuasa Tuhanlah yang sempurna. Haleluya. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku. Kekuatanmu datang darimu.
kekhawatiran menghimpit jiwaku. Kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hatimu dan percaya jalanmu lah yang
bersiap. Sekarang Tuhan, dengarkan firman-Mu. Mari urapi dan pakai hamba-Mu untuk sampaikan firman-Mu ya Tuhan. Dan saat firman Allah disampaikan, mari Roh Allah bekerja di tempat ini. Buat kami mengerti kehendak-Mu dan mampukan kami melakukannya. Dan kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Oh Tuhan, inilah kerinduan kami. Pujilah Engkau Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu. Lama sekali. Lama sekali. Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Permisi, boleh buka masker? Boleh ya? Ngap Bapak Ibu, ngap ya. Makasih ya. Pemain musik boleh jangan duduk dulu. Saya pengen nyanyi dulu. Pak Wid, boleh ya dengan hormatnya. Ini temanya kuasa Tuhan tidak berubah. Saya ingat lagu lama, Tuhan Yesus tidak berubah. Bisa nyanyi lagu itu? Di sini banyak makhluk-makhluk perjanjian lama. Jadi pasti tahu lagu ini ya. Kita nyanyi yuk di G. Ya, tepuk tangan semua ya, semangat ya. Ya. Haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Haleluya, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, 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 oh haleluya, 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 haleluya. Bentar. Supaya kita nyanyinya lebih semangat, mohon drumnya 2/4 ya. 2/4 ya. Ya, oke. Yuk, silakan musik dulu. Tuhan Yesus tidak berubah. Berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, lebih semangat. Haleluya, 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 oh haleluya, 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 haleluya. Dan kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 oh haleluya, 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 haleluya. Dan kasihnya tidak berubah, tidak berubah. Haleluya, amin. Tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 oh haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Ayo Bapak Ibu semangat. Tak berubah selama-lamanya. Sama-sama. Haleluya, 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 oh haleluya, 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 haleluya. Silakan duduk kembali. Kuasanya tidak berubah. Haleluya. Tolong ditayangkan Efesus 1 ayat 19 sampai 21. Efesus pasal 1 ayat 19 sampai
21. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ayat 20, yang dikerjakannya di dalam Kristus Yesus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga. 21 baca bersama-sama, 1, 2, 3. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Haleluya. Jadi besar kuasanya, hebat kuasanya Tuhan dibuktikan dengan kebangkitan Yesus Kristus. Dan nama Yesus itu adalah nama di atas segala nama, baik di dunia maupun di sorga. Ya. Dan hebatnya kuasa Tuhan itu bagi siapa tadi ayat 19? Bagi kita yang percaya. Bapak Ibu percaya kepada Tuhan kan? Nah itu sebabnya bagi kita besar kuasanya. Besar kuasa Tuhan. Nah kalau kuasa Tuhan ditujukan bagi kita, diberikan kepada kita sebetulnya, perlu takutkah kita menghadapi hidup ini? Sebetulnya tidak. Betul Bapak Ibu? Kuasa Tuhan yang hebat itu melindungi kita, menyertai kita, menolong kita. Memelihara kita, membela kita. Memperhatikan kita, mengangkat kita. Memperdulikan kita. Dan lain-lain sebagainya. Serta janji-janji Allah itu pasti digenapi dalam kehidupan ini, saudara sekalian. Jadi Bapak Ibu jangan takut ya. Pak, Bu, jangan takut ya. Ada apa? Ada kuasa Tuhan yang tidak berubah. Haleluya. Siapa di antara saudara yang ada masalah? Kalau saya minta acungkan tangan, pasti semua mengacungkan tangan, termasuk saya. Kita semua ada masalah, tapi ingatlah ayat ini. Betapa hebat kuasanya bagi yang percaya. Ingat ini saudara-saudara, pegang ini. Ya, satu lagi ayat, tolong Efesus 3 ayat 20 dan 21. Efesus 3 ayat 20 dan 21. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Itu kuasa Allah. Ayat 21-nya. 1, 2, 3. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Jadi artinya kuasa Tuhan yang besar ditujukan untuk kita. Dan kuasanya itu sanggup melakukan lebih daripada yang kita pikirkan dan doakan. Tujuannya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau begitu sekali lagi mari kita hadapi setiap kesulitan kesukaran yang ada. Karena Tuhan Yesus dengan kuasanya itu pasti menyertai kita dan pasti menolong kita. Pasti bukan mudah-mudahan, pasti bukan semoga. Itu yang perlu kita ingat saudara-saudara. Nah kesalahan kita adalah kita lebih fokus kepada masalah. Sehingga masalahnya yang jadi besar, Yesusnya jadi kecil. Dulu. Yang sering kali kita besar-besarkan adalah masalah. Sehingga Yesusnya tanpa kita sadari menjadi kecil. Itu sebabnya kita tidak merasakan kuasa Tuhan yang besar. Walaupun Yesus itu besar. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Tolong jawab dong. Siapa yang salah? Kita. Tuhan sudah memberikan janjinya dan jaminannya. Tapi kalau sampai kita jadi orang yang terpuruk, jadi orang yang susah, jadi orang yang murat-marit, bukan salah Tuhan, salah kita. Itu loh saudara-saudara. Nah pada pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat di dalam Alkitab mengapa
Atau maaf, bagaimana kita mengalami kuasa Tuhan yang hebat. Setelah itu mengapa, ya sekaligus ada jawaban, mengapa kita seringkali tidak mengalami kuasa Tuhan yang hebat. Padahal Tuhan kita hebat. Kita kalau nyanyi berjingkrak-jingkrak di gereja. Tapi begitu kena masalah, kalau saudara-saudara. Tadi lagu bagus sekali ya. Ku dengar suara perang. Tapi akhirnya katanya Tuhan yang memberikan kemenangan. Tapi pada kenyataannya tidak begitu. Oke, mari kita lihat. Injil Matius pasal 15. Mulai ayat 21. Tolong dibuka. Matius 15 ayat 21 mulai. Ini sampai 28 ya. Kita lihat. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Aduh, ibu mana saudara yang gak sedih melihat anaknya dirasuk setan. Jangan dirasuk setan saudara, anak kita apalagi yang masih bayi ya. Kena flu, pilek, batuk, aduh itu sedih banget. Itu baru penyakit kecil, apalagi ini dirasuk setan. Wah ini masalah besar saudara sekalian. Ya. Tapi apa yang dilakukan oleh si perempuan ini saudara sekalian, ayat 22, datang kepada Yesus. Terus berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan." Jadi artinya apa saudara-saudara? Datang kepada Yesus dan berharap kepada Tuhan. Ini langkah pertama. Ada masalah, ada kesulitan, ada. Tetapi berharap kepada Yesus. Datang kepada Yesus dan berharap kepada Yesus. Kata datang itu artinya kita perlu banyak merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, tersungkur berdoa. Itu saudara sekalian. Lalu berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu belajar, jangan berharap kepada manusia. Juga jangan berharap kepada kekuatan kita sendiri. Berharap kepada Tuhan. Alkitab katakan Tuhan tidak akan pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Belajar Bapak Ibu mengandalkan Tuhan. Ada masalah Bapak Ibu? Ada kesulitan? Ada kesukaran? Apa? Berharap kepada Tuhan. Coba katakan bersama-sama. Berharap kepada Tuhan. Ngomong sama Tuhan, ada apa-apa ngomong sama Tuhan. Hana disakiti oleh madunya si Penina. Dia tidak balas kejahatan Penina, tapi lari ke bait Allah. Berharap kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Apa yang terjadi saudara-saudara? Yang dirindukan Hana, Tuhan beri. Hana minta anak biasa. Tuhan kasih anak yang luar biasa. Bahkan totalnya Hana diberi anak-anak lagi. Ada yang tahu nggak jumlah anak Hana berapa totalnya? Hah? Totalnya berapa? Totalnya berapa? Kayaknya kurang baca Alkitab ya. Berapa totalnya? 6 saudara-saudara. Baca dalam Alkitab. Mandul. Gak bisa punya anak. Tuhan kasih 6 saudara. Kenapa? Karena berharap kepada Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak akan mengecewakan. Dan siap-siap menerima kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan dalam dirinya. Kalau Hana ditolong Tuhan, Bapak Ibu juga pasti ditolong Tuhan. Asal kita berharap kepada Tuhan. Ya, belajar berharap kepada Tuhan. Halo, belajar berharap kepada Tuhan. Kalau ada masalah, ada keperluan apa-apa, gak usah cerita dah sama orang, gak usah cerita. Ya, masuk di kamar, ngomong, Tuhan aku butuh ini, aku butuh itu. Tuhan aku ini, aku itu. Ngomong semua sama Tuhan, berharap kepada Tuhan, saudara-saudara. Ya, lihat, kuasanya yang tak berubah dulu, sekarang, selamanya, itu akan ditunjukkan Tuhan kepada kita. Itu langkah pertama. Langkah kedua adalah, lihat di ayat yang ke-23. Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Ya, bahkan ditambah murid-muridnya menyuruhnya pergi. Gitu kan, aduh ini menyakitkan ini. Udah berteriak, berharap tapi tidak dijawab.
bahkan diusir. Seringkali saudara ketika kita berharap kepada Tuhan, kok kayaknya Tuhan kayak diem aja ya saudara. Sepertinya Tuhan tidak bertindak. Kayaknya Tuhan tidak mau peduli kepada kita. Sering mengalami hal itu? Tolong jawab, sering mengalami hal itu? Jawab dong Bapak Ibu. Sering mengalami hal itu? Nah, saya mau katakan itu cuma apa? Cuma perasaan kita. Mana mungkin Tuhan tidak peduli kepada kita. Ya, itu cuma perasaan. Betul kelihatannya Tuhan kayak tidak bekerja. Tapi sebetulnya Tuhan sedang bekerja. Sedang merencanakan sesuatu yang indah buat kita. Hanya kita tidak mengerti. Jadi ketika kondisi seperti itu ada, teruslah berharap. Jangan putus asa, terus berharap kepada Tuhan. Lalu lihat di ayat yang ke-25, ini indah sekali. Ini langkah yang kedua, saudara lihat. Tetapi perempuan itu apa? Mendekat dan menyembah dia. Semakin tidak digubris, bahkan diusir oleh murid-murid, semakin dia mendekat kepada Tuhan. Bahkan menyembah. Ini saudara-saudara cara kedua untuk kita menikmati kuasa Tuhan yang hebat yang tidak berubah itu. Makin banyak masalah, bahkan mungkin kelihatannya belum ada jawaban atau tidak ada jawaban, makin mendekat kepada Tuhan. Ditambah dengan makin menyembah Tuhan. Makin banyak masalah, makin rajinlah kita beribadah. Makin banyak kesulitan, kesukaran, makin banyaklah kita berdoa. Saudara sekalian, enggak diaminin Bapak Ibu. Ya. Ini kesalahan kita saudara-saudara. Ketika kita punya masalah, punya kesulitan, kita berdoa. Lalu tampaknya Tuhan tidak peduli. Udah mulai bimbang kita. Mulai ragu akan kuasa Tuhan. Dan mulai mengendurkan ibadah kita. Mulai kita mundur sedikit demi sedikit dari pelayanan. Kenapa? Ada kekecewaan kepada Tuhan. Siapa di antara Bapak Ibu yang saat ini ada rasa kecewa kepada Tuhan dan mulai melonggarkan atau mulai mundur dari segala kegiatan ibadah? Saya katakan batalkan niat itu. Itu cuma perasaan. Tuhan ngetes seringkali saudara-saudara ya. Tuhan ngetes kita ini masih setia apa tidak. Lagu yang tadi saudara nyanyikan terakhir, Tuhan punya waktu. Tuhan punya waktu untuk menolong kita. Dan waktunya Tuhan itu pasti yang terbaik. Jadi saudara sekalian, terus makin mendekat kepada Tuhan dan makin banyak menyembah Tuhan. Bapak Ibu boleh saya tanya, suka menyembah Tuhan? Suka menyembah Tuhan? Menyembah dengan berdoa beda loh saudara. Berdoa itu minta, kalau menyembah memberi. Memberi pujian, memberi sanjungan, tersungkur di bawah kaki Tuhan. Mari belajar Bapak Ibu. Ada masalah, apalagi tidak ada masalah, apalagi ada masalah, kita harus banyak menyembah Tuhan. Banyak menyembah Tuhan, banyak menyembah Tuhan. Sehingga hadirat Tuhan itu kita rasa. Nah hadirat Tuhan itu bikin kita kuat saudara-saudara. Yang bikin kita kuat itu cuma hadirat Tuhan. Sungguh, bukan yang lain. Kenapa banyak orang di sana lemah? Kurang menyembah, kurang duduk di bawah kaki Tuhan. Apalagi Bapak Ibu yang bisa bermain musik, ambil gitarnya dong, nyanyi menyembah Tuhan. Gak bisa main musik juga nyanyi, masuk di kamar memuji Tuhan. Ingat ketika kita memuji Tuhan, menaikkan lagu pujian, ada kuasa dalam pujian. Nah kalau kuasa Tuhan itu turun, pasti mujizat terjadi. Pasti terjadi. Jadi kalau begitu makin banyak masalah, makin banyak menyembah. Kesalahan kita saudara-saudara, ketika masalah datang, makin banyak masalah, makin menjauh. Bukan semakin beres, semakin hancur kita saudara. Banyak orang Kristen, banyak masalah, semakin banyak masalah, malas ke gereja. Ini yang membuat terpuruknya anak-anak Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara jangan seperti itu ya. Ayo kita makin mendekat kepada Tuhan. Seperti perempuan ini. Makin mendekat kepada Tuhan. Dan berkata, Tuhan tolonglah aku. Ayat 26. Tetapi Yesus menjawab
Wah, puji Tuhan nih, Tuhan menjawab ya. Tapi jawabannya nggak enak, saudara. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wah, ini perempuan disebut anjing. Enak ya saudara-saudara disebut anjing? Nggak enak, ini manusia disebut anjing. Ya, pengertian anjing di sini saudara bukan Tuhan Yesus menyebut perempuan ini anjing, bukan. Anjing menggambarkan apa? Bahasa Alkitab menggambarkan orang kafir. Si perempuan ini dari mana saudara-saudara? Perempuan Kanaan, bukan orang Israel. Nah, bukan orang Israel itu disebut apa? Kafir. Jadi kafir itu artinya apa? Di luar Israel, di luar bangsa pilihan Allah. Bukan seperti yang kita dengar di luar sana ya. Kita disebut kafir ya Bapak Ibu ya. Keliru. Bukan kita yang kafir, tapi sebetulnya mereka yang kafir. Cuma mereka nggak tahu ya, saudara-saudara nggak sadar. Jadi kafir itu di luar Israel. Nah, di luar Israel itu digambarkan bagaikan anjing. Itu gambaran orang kafir, anjing. Nah, saudara dan saya orang Israel bukan? Saya mau tanya, Bapak Ibu orang Israel bukan? Jawab atuh Bapak Ibu. Saya tuh udah ngotot. Saudara nggak jawab, orang Israel bukan? Bapak Ibu orang Israel bukan? Orang Israel hararideng begini orang Israel. Orang Israel mah putih atuh Bapak Ibu, saudara-saudara. Orang Israel bukan Bapak Ibu? Bukan, kita orang Bandung. Orang Indonesia. Secara jasmani iya, tapi secara rohani kita adalah bangsa pilihan Yesus, bangsa pilihan Tuhan karena Yesus. Maka itu kita disebut Israel secara rohani. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Nah, sebetulnya kita nih anjing di hadapan Tuhan. Tapi karena kita berharap kepada Tuhan, apa yang terjadi? Lihat ayat 26 ya. 27. Kata perempuan itu, apa katanya? Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ini langkah yang berikutnya, bagaimana si perempuan ini membenarkan apa kata Yesus. Apa kata Yesus semuanya dibenarkan. Perempuan ini tidak berkata begini, enak aja Tuhan, disebut anjing. Lihat buat manusia, gak ngomong gitu. Tapi perempuan ini membenarkan apa kata Yesus. Ini langkah yang ketiga saudara sekalian. Benarkan apapun kata firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Benarkan. Artinya pegang. Artinya lakukan semua apa yang diperintahkan Tuhan. Dan pegang kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kalau kita berpegang kepada firman Tuhan, pasti kita tidak salah jalan saudara sekalian. Nah, ada banyak orang Kristen tidak berpegang kepada firman Tuhan. Kristen sih, ya beribadah sih, hari Minggu mungkin rajin, tapi pegangannya bukan firman Tuhan. Ya, jadi banyak orang Kristen tidak berpegang kepada firman Tuhan, tidak membenarkan firman Tuhan, tidak mengiyahkan firman Tuhan, tidak mendasarkan hidupnya dengan firman Tuhan. Nah, seperti ini tersesat. Tapi perempuan ini berkata, benar Tuhan, aku ini anjing. Tapi dia mengatakan bahwa anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Pinter ini perempuan saudara-saudara. Orang Israel ada bangsa pilihan Tuhan. Dikasih anugerah, disia-siakan. Orang Israel bagaikan anak-anak yang dikasih makanan oleh Tuhan. Tapi disia-siakan tuh makanan. Akhirnya makanannya ada yang jatuh. Nah jatuh itu diambil oleh seperempuan ini. Ngerti nih perempuan ini saudara-saudara. Gambaran bagaimana dia sebetulnya bukan bangsa pilihan. Tapi dia mau ngambil sisa-sisa yang disia-siakan oleh bangsa Israel. Tuhan suka dengan jawaban perempuan ini saudara-saudara. Artinya perempuan ini menghargai anugerah Tuhan. Pak, Bu, mari kita belajar menghargai anugerah Tuhan. Belajar menghargai anugerah Tuhan. Ya, yang keras dong. Iya, belajar hargai anugerah Tuhan.
Hari Minggu diberi kesempatan oleh Tuhan, itu anugerah Tuhan untuk beribadah. Pakai untuk beribadah. Nah, saudara-saudara di sini adalah orang-orang yang tahu menghargai anugerah Tuhan. Sementara banyak orang sampai sekarang masih takut COVID. Sampai sekarang masih takut padahal COVID-nya udah reda. Tapi anehnya ke pasar tradisional berani, ke kafe berani, ke pesta berani, ke gereja takut. Wah, ini orang tidak menghargai anugerah Tuhan. Saudara sekalian. Ya, hargai Bapak Ibu. Banyak lagi macam anugerah Tuhan. Ini maaf nih karena waktu terbatas, saya teruskan. Sekarang ayat 28. Mari kita baca bersama-sama ayat 28. 1, 2, 3. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Terus, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Wah, luar biasa. Perempuan ini tahu menghargai Tuhan, sehingga Tuhan pun menghargai perempuan ini. Dan apa bentuk penghargaan Tuhan terhadap perempuan ini? Anaknya sembuh. Dirasuk setan itu tidak gampang sembuh. Tapi Tuhan Yesus sembuhkan dengan sempurna. Saudara sekalian. Hebat ya kuasa Tuhan. Buat siapa? Buat si perempuan ini. Ya Bapak Ibu saudara sekalian, di sini ada 4 langkah. Yang pertama, ayo datang kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan yang pertama nih. Tapi sayang banyak orang Kristen ini nih tidak mengalami kuasa Tuhan yang besar karena tidak datang kepada Tuhan, tidak berharap kepada Tuhan. Yang kedua, mari makin mendekat dan menyembah. Banyak orang Kristen tidak makin mendekat, tidak makin menyembah sehingga kehilangan kuasa Tuhan. Yang ketiga, benarkan apapun kata firman Tuhan. Benarkan apapun apa yang Yesus katakan. Lalu lakukan di langkah ketiga. Dan langkah yang keempat, seperti perempuan ini mengalami mujizat kuasa Tuhan yang besar, kita pun akan mengalaminya, saudara-saudara. Ayo Bapak Ibu saudara sekalian. Siapa di antara kita yang saat ini hadir penuh dengan beban-beban berat? Ini ada pola dari firman Tuhan. Ada contoh dari firman Tuhan atau ada petunjuk dari firman Tuhan untuk kita tahu langkahnya apa sampai kita mengalami kuasa Tuhan yang besar. Ingat, kuasa Tuhan itu besar dan tidak berubah dulu, sekarang, selamanya, saudara sekalian. Jadi bukan hanya untuk perempuan Kanaan ini saja, tapi juga untuk kita sekalian. Tapi mari kita ikuti langkah-langkah yang diambil oleh si perempuan ini, saudara sekalian. Saya percaya beban Bapak Ibu saat ini apapun bentuknya, pasti Tuhan angkat. Bukan mustahil saat ini juga, saudara-saudara yang sakit Tuhan sembuhkan. Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa. Gak ada yang sulit, saudara-saudara. Buat kita banyak yang sulit, bagi Tuhan gak ada yang sulit, saudara-saudara. Sungguh Bapak Ibu. Ya, ayo. Jangan kecil hati. Jangan khawatir, jangan sedih. Kita punya Yesus yang hebat. Dan pikiran kita, hati kita harus selalu tertuju kepada hal itu. Itu Yesus kita hebat. Betapa hebat kuasanya bagi yang percaya. Kemudian tadi dikatakan lagi firman Tuhan, dia sanggup melakukan lebih daripada apa yang kita pikirkan dan doakan. Haleluya. Saya berharap Bapak Ibu pulang dari tempat ini berbeda dengan tadi datang. Yang sedih berubah wajahnya jadi berseri-seri. Dia ubah ratapan, Yesus rubah ratapan menjadi tari-tarian. Abraham percaya kepada Tuhan, kata Roma 4, Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Tuhan yang sanggup membangkitkan orang yang sudah mati sekalipun. Haleluya. Pemain musik tolong untuk maju kembali, kita nyanyikan itu pujian. Ku yakin saat kau berfirman. Tapi saya ingin menyanyikan lagu ini dengan irama yang berbeda ya. Pemain-pemain musik di sini luar biasa ini ya. Coba nyanyikannya dengan irama setengah dangdut ya. Drumnya ya. Ini drumnya pegang peranan ini saudara-saudara ya.
ku yakin saat kau berfirman. Nah itu drumnya cocok itu ya. Ayo kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Haleluya. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanku. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Sebentar, kita naikkan satu pujian. Maaf, satu nada. Kita naikkan satu nada. Ku yakin saat kau berfirman, haleluya, ku menang saat hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ayo Bapak Ibu semangat nyanyikan lagu ini. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Yang sakit, yang sedih, yang susah, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Lagu ini mengatakan hidup kita tidak ditentukan. Hidup kita hanya ditentukan oleh kuasa Tuhan, oleh perkataan Tuhan. Nasib saudara dan saya tidak ditentukan oleh masalah. Tidak. Nasib saudara saya tidak ditentukan oleh penyakit. Tidak. Nasib kita ditentukan oleh kuasa Tuhan, oleh firman Allah. Jadi sebab itu siapapun di antara kita yang saat ini berbeban berat, jangan takut menghadapi beban berat itu. Kita punya Yesus yang Maha Kuasa. Kuasanya tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Yang sakit, yang sedih boleh mengangkat tangan kanan. Bagi Tuhan tak ada yang. Haleluya.
bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Yang sakit dalam nama Yesus jadi sembuh oleh kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus, sakit apapun jadi sembuh oleh kuasa Tuhan. Haleluya. Yang ada masalah-masalah apapun, masalah kecil ataupun besar, dalam nama Yesus pasti ditolong Tuhan, diselesaikan Tuhan. Saudara-saudara diberi kemenangan oleh Tuhan. Kita semua diberi kemenangan oleh Tuhan. Haleluya. Yang ada masalah ekonomi, dalam nama Yesus Tuhan pelihara kita. Dalam nama Yesus mujizat Tuhan terjadi. Haleluya. Kita dipelihara, kita ditolong, kita dibela oleh Tuhan. Yesus yang ajaib, yang berkuasa itu ada di tengah-tengah kita saat ini. Ia siap menolong kita semua. Sebentar kita pulang, tidak sama dengan kita datang. Nah, Dia memulihkan kita. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Hamba-Mu sudah berhenti bicara, tapi Roh Allah bicara terus di hati kami. Ingatkan firman-Mu supaya kami berpegang teguh kepada firman-Mu, supaya kami tidak berdosa di hadapan-Mu Tuhan. Memberkati jemaat di tempat ini. Berkati Bapak Pendeta Elia bersama Ibu. Berkati para majelis yang ada. Berkati para aktivis, pemain-pemain musik, para worship leader, para singer, kolektan, para multimedia, lighting, semua pengurus gereja di tempat ini. Tuhan berkati Gereja Isa Al-Masih Maleer ini. Berkati luar biasa Tuhan, berkati. Kami bersyukur buat gedung yang mewah, yang indah yang Tuhan beri buat gereja-Mu di sini. Tapi kami percaya bukan hanya gedung yang Tuhan beri, terlebih jiwa-jiwa baru Tuhan kirim di tempat ini. Jiwa-jiwa yang bertobat, jiwa-jiwa yang datang kepada Yesus. Dalam nama Yesus, tempat ini menjadi tempat orang-orang yang diselamatkan. Haleluya. Diberkati gereja-Mu di sini Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bela pekerjaan-Mu di sini Tuhan. Bela, bela dan bela. Haleluya. Makin urapi Tuhan, makin urapi hamba-Mu Pak Elia. Ingat dengan pelayanannya Tuhan, jiwa-jiwa di tempat ini makin kuat di dalam iman. Makin bertumbuh mengarah kepada Kristus Yesus. Hidup seperti Kristus Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Tuhan, mujizat-mujizat lain pun Tuhan pasti kerjakan di tempat ini. Bapa di surga, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Pak Elia silakan. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Daniel Atirta dalam ibadah kita hari ini. Tuhan berkati pelayanan Bapak dan seluruh keluarga. Baik Bapak Ibu, ada dua hal yang mau kami sampaikan. Yang pertama, kita akan menyaksikan melalui dua video ini. Yang pertama adalah warta dari Komisi Pasutri. Ya, saya persilahkan Tim Mulmet untuk sampaikan.
Pastikan segera daftar di acara ini. Kita akan bersama-sama dengan keluarga menikmati lawatan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu, kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti kebaktian Padang dari Komisi Pasutri ini. Nanti Bapak Ibu setelah ibadah dapat meminta formulir di meja pendaftaran atau ke Bapak Christian ya, tadi WA-nya sudah ada sebagai PIC. Dan kalau ada Bapak Ibu yang terbeban juga untuk mensupport hadiah-hadiah untuk door prize dalam acara ini, boleh menghubungi panitia ya, Bapak Christian atau Bapak Witono. Lalu yang kedua, kita akan menyaksikan juga video sponsorship untuk dalam rangka Natal dan ulang tahun. Dalam rangka HUT gereja kita yang ke-36 dan Natal, gereja kembali mengadakan sponsorship kalender 2023. Untuk itu, kami mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudari untuk berpartisipasi dalam sponsorship tahun ini. Berikut adalah tampilan kalender sponsorship. Kalender berukuran A3 dan merupakan kalender bulanan. Terdapat dua macam template sponsorship. Template pertama dengan ukuran 6x9 cm. Ditempatkan pada bagian hardcover kalender. Dengan harga Rp7.500.000 per kotak. Dan template kedua dengan ukuran 4,5x4,5 cm. Ditempatkan pada bagian lembar bulanan kalender. Dengan harga Rp500.000 per kotak. Materi yang berupa ucapan pribadi atau logo perusahaan dapat diserahkan kepada panitia paling lambat tanggal 30 Oktober 2022. Untuk pembayaran dapat berupa cash atau transfer ke rekening BCA dengan nomor 3460413647 atas nama Lydia Francisca. Untuk informasi dan keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Saudari Devi Katarina di nomor 0878 2100 5700 atau Saudari Monica Kusono di nomor 0813 2454 2017. Demikian pengumuman mengenai sponsorship. Tuhan Yesus memberkati. Ya, jadi Bapak Ibu dapat berpartisipasi untuk kegiatan-kegiatan ulang tahun dan Natal melalui pemasangan sponsorship ya, iklan di kalender. Baik Bapak Ibu, itu saja pengumuman hari ini. Juga sepanjang minggu ini ada dua kegiatan kategorial, yaitu kebaktian kaum wanita dan kebaktian usia emas. Bapak Ibu tadi sudah menyaksikan, juga dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapak Ibu dapat mempersiapkan amplop persembahan yang telah dibagikan. Tuhan, terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami semua. Bahwa sungguh Tuhan yang kami sembah, Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup dan berkuasa dan tidak berubah kuasanya sampai selama-lamanya. Hari-hari ini Tuhan, mungkin kalau kami sedang berada di dalam pergumulan-pergumulan, kami diingatkan untuk kami terus datang kepada Tuhan, untuk kami mendekat kepada Tuhan, kami tetap menyembah kepada Tuhan, kami tetap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, sampai kami menerima janji-janji Tuhan yang Kau sediakan. Oleh karena itu kami mau berdoa Tuhan, hamba berdoa bagi setiap jemaat-Mu. Biarlah mereka terus membangun kehidupan yang semakin intim dengan Tuhan. Hidup di dalam penyembahan sehingga hadirat Tuhan akan menyertai kehidupan mereka hari lepas hari. Dan kemenangan menjadi bagian mereka. Kesembuhan menjadi bagian mereka. Kesembuhan menjadi bagian mungkin anak mereka yang ada di rumah. Orang tua mereka yang ada di rumah. Saat ini ketika mereka mendoakan, kuasa Tuhan bekerja. Sama seperti apa yang terjadi kepada wanita Kanaan yang tadi itu sudah kami dengar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Dania Atirta yang telah Engkau kirim Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan memberkati pelayanan beliau, mengurapi terus Tuhan di dalam pelayanan penggembalaan di gerejanya, juga seluruh keluarganya.
Terima kasih Bapa. Tuhan, saat ini hamba-Mu juga berdoa untuk setiap sidang jemaat-Mu di dalam aktivitas mereka sepanjang minggu yang akan datang. Dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan yang akan melimpahkan berkat-Mu atas segala sesuatu yang mereka kerjakan. Bagi setiap keluarga, biarlah damai sejahtera dan kasih-Mu Tuhan melimpah atas keluarga anak-anak-Mu. Perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan nyata bagi kami semua. Dijauhkan dari sakit penyakit, dari musibah apapun juga Tuhan. Kami berdoa juga bagi anak-anak kami. Biarlah hikmat Tuhan, penyertaan Tuhan menjadi bagian anak-anak kami di dalam studi mereka. Mereka boleh memiliki semangat di dalam belajar, semangat di dalam kuliah mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu. Bapa, saat ini kami mau membawa Tuhan persembahan kami. Mari Bapak Ibu kita mau angkat amplop persembahan kita. Sebagai tanda ucapan syukur kami Tuhan atas segala berkat yang sudah Tuhan berikan buat kami sepanjang minggu ini. Kami mau mengembalikan Tuhan berkat ini dengan hati yang penuh sukacita. Meskipun tidak seberapa dibandingkan berkat-Mu, tapi kami mau memberi dengan sukacita. Dan hamba percaya Tuhan membalas setiap tangan-tangan yang memberi dengan berkat-Mu yang berlimpah. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kalau sebentar kami akan pulang kembali ke rumah masing-masing. Biarlah damai sejahtera-Mu turun menyertai kami semua. Dan pertemukan kami kembali pada minggu yang akan datang. Untuk kami boleh bersama-sama beribadah dan merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah kasih sayang dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan bersama Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat pulang, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.